Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kristalenta Mailani Panjaitan dengan NIM 4243341009. Saya dari kelas PSPB 2024A. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Irfan MOR. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 7 yang berjudul Penegakan Hukum yang Berkeadilan. Mari kita simak isi videonya. Sejak awal kemerdekaan, Indonesia menegaskan dirinya sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini berarti segala penyelenggara negara harus berdasar pada hukum, bukan sekedar pada kekuasaan. Hukum hadir sebagai pedoman hidup bersama untuk menjaga ketertiban, mengatur tingkah laku warga, serta menjadi sarana penyelesaian konflik sosial dalam masyarakat yang sangat majemuk dari segi suku, agama, dan budaya. Walaupun prinsip negara hukum telah lama disepakati, dalam praktiknya sering muncul keraguan apakah hukum benar-benar ditegakkan secara konsisten dan adil. Negara hukum sendiri dikenal dengan berbagai istilah di dunia. Di Amerika disebut government under law, di Jerman dikenal dengan istilah Rechtsstaat, dan di negara Anglo-Saxon digunakan istilah rule of law. Intinya, negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum untuk menjalin keadilan bagi seluruh rakyat. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 secara tegas menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Supremasi hukum dalam hal ini mengandung 3 ide pokok utama, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hukum tidak boleh hanya mengejar kepastian aturan yang kaku, tetapi juga harus memperhatikan rasa keadilan masyarakat dan memberikan manfaat bagi kehidupan bersama. Konsep hukum sudah banyak ditemukan oleh para ahli. Immanuel Kant F.G. Stahl dan Paul Schouten melalui konsep Rechtsstaat menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan, pemerintahan berdasarkan hukum, serta adanya peradilan administrasi. Sementara itu, A.V. Dicey melalui gagasan Rule of Law menekankan 3 prinsip utama, yaitu supremasi hukum, persamaan semua orang di depan hukum, serta perlindungan hak asasi manusia. Perkembangan lebih lanjut menambahkan unsur demokrasi seperti pemilu yang bebas, kebebasan berpendapat, serta peradilan yang independen. Demokrasi modern dengan demikian menekankan kedaulatan rakyat, persamaan politik, partisipasi publik, serta penghormatan pada hak minoritas. Jika dilihat dalam perspektif dunia, terdapat perbedaan penekanan antara konsep negara hukum di Eropa kontinental, Anglo-Saxon, dan Asia Pasifik. Di Eropa kontinental, Rechtsstaat menitik beratkan pada kedaulatan rakyat, persamaan politik, konsultasi, dan aturan mayoritas yang tetap menghormati minoritas. Di negara Anglo-Saxon, Rule of Law menekankan supremasi hukum, kesetaraan di muka hukum, serta perlindungan hak-hak dasar seperti kebebasan pribadi, kebebasan berdiskusi, dan kebebasan berkumpul. Sementara itu, di Asia Tenggara dan Pasifik, konsep negara hukum juga memasukkan unsur perlindungan konstitusi, peradilan independen, kebebasan politik, serta pentingnya pendidikan kewarganegaraan untuk mendukung kesadaran hukum masyarakat. Maka Indonesia sebagai negara hukum tidak hanya bersifat formal yang menekankan aturan tertulis, tetapi juga bersifat dinamis atau welfare state. Hal ini berarti hukum harus akomodatif terhadap aspirasi masyarakat, adaptif dengan perkembangan zaman, serta progresif dalam menciptakan keadilan sosial. Hukum di Indonesia tidak boleh hanya dilihat sebagai aturan kaku, tetapi harus mampu melindungi, mengayomi, serta mendorong kesejahteraan rakyat. Menurut Gustav Radbruch, penegakan hukum harus menyeimbangkan 3 nilai dasar, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Keadilan menuntut perlakuan yang setara tanpa diskriminasi. Kemanfaatan menekankan agar hukum membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Sedangkan kepastian hukum menjamin adanya stabilitas dan keteraturan dalam aturan yang berlaku. Dalam konteks Indonesia, penegakan hukum dijalankan melalui 2 ranah besar, yaitu hukum publik dan hukum privat, dengan instrumen hukum material dan hukum formal. Untuk melaksanakan penegakan hukum, terdapat lembaga-lembaga yang berperan seperti kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman.
Sistem peradilan di Indonesia meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi. Semua lembaga tersebut harus bekerja secara independen untuk menegakkan hukum serta menjaga hak asasi manusia. Aparatur hukum juga menjadi faktor kunci agar hukum dapat ditegakkan dengan adil. Sebagai kesimpulan, penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia menuntut adanya keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Negara hukum Indonesia bersifat demokratis, menjunjung tinggi HAM, serta berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Implementasinya diwujudkan melalui supremasi hukum, independensi lembaga peradilan, serta pembinaan aparatur hukum yang profesional. Dengan demikian, prinsip negara hukum benar-benar dapat dijalankan, sehingga masyarakat Indonesia memperoleh perlindungan yang adil, setara, dan sesuai dengan semangat Pancasila serta Undang-Undang 1945. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi siapapun yang mendengarkannya. Sekian dan terima kasih.